booking. Nah, di sini saya bertanggung jawab di event service. Pada itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu sekilas terkait di skema.py yang ada di event service. Nah, karena event service ini juga terintegrasi dengan kelompok lain, yaitu master space untuk mengambil venue, room, start time, end time, juga capacity venue. Nanti akan dijelaskan lebih dalam ketika bahas skema B ini. Nah, yang pertama itu kita cek apakah ada event lokal yang bentrok di venue dan room yang sama. Jadi nanti kalau misal kita inputin uh, yang udah terbooking sebelumnya, itu nanti mereka akan ngeluarin output bahwa ruangan ini tuh udah di booking kayak gitu dari jam berapa sampai jam berapa. Terus di event type-nya ini lebih ke tipe data tiap-tiap variabel dari title, description, venue ID, room ID, start time, end time, status, sampai venue capacity. Nah, venue capacity ini diambil dari uh, master space yang dari kelompok sebelah. Jadi start time juga ini pakai date time. Jadi ini ada format waktunya, itu juga sama end time. Lalu di sini kita juga menggunakan token untuk authorization, di mana yang di sini tuh kita perlu tokennya dari hasil login si admin, karena cuma admin doang yang bisa melakukan create event. Gitu. Nah, di create event ini, kita tuh harus masukin title, description, venue ID, room ID, start time, end time. Nah, yang diambil dari master space, dari kelompok sebelah, itu dari venue ID sampai end time. Dan di sini juga ada pengambilan role-nya, jadi cuma admin doang yang bisa create event. Terus untuk title juga nggak bisa kosong. Terus ada juga logika untuk start time harus sebelum dari end time. Dan ini juga diambil dari master space. Kemudian ketika kita create event, dia itu auto ngeblokir status availability yang ada di venue room master space gitu. Jadi kalau misal kan awalnya sebelum create event itu kan seharusnya available. Nanti kalau misal kita create event, venue sama room ID target kita tuh jadi block statusnya gitu, nggak lagi available biar nggak bisa di booking sama event-event lain gitu. Terus nanti waktu update event itu yang bisa diupdate hanya title sama description. Jadi kalau udah ngebooking nggak bisa dibatalin gitu. Kemudian untuk di block schedule ini sebenarnya uh, versi sebelumnya di mana ini dilakukan secara manual masukin query. Tapi ini udah nggak dipakai lagi karena udah dimasukin logikanya ke bagian create event. Jadinya udah auto block schedule di sini. Jadi di mutation-nya ini hanya ada create event sama update aja sih. Sama nanti ada event gitu. Nah, jadi masuk ke GraphQL-nya. Sama kita akan login dulu sebagai admin. Terus masukkan tokennya. Terus kita akan create event di sini. Oke, nah sebelum kita create event, kita ngeliat dulu uh, dari datanya mereka yang di master space. Jadi dari link ngrok ini, kita run dulu buat ngeliat yang available tuh venue mana aja. Nah, ini kan yang satu venue satu uh,
room ID 2 itu kan udah sebenarnya udah block. Kita udah nggak bisa di situ tuh. Misal kita coba dulu deh biar kita lihat sistemnya bakal gimana. Kan udah kayak gini. Um, nah, bakal ngeluarin room already booked. Nah, itu udah ada tadi di skema. Terus kita langsung aja ke yang available tuh ada di venue 2, room ID 1. Terus kita juga perlu nyamain startan sama end-nya. Oke, udah sama. Ah, nah, satu jam ada schedule. Venue kapasitinya 20, nanti ini diambil dari yang ada di sini. Tuh, kita langsung coba ngetes statusnya berubah jadi blok atau enggak. Udah, blok itu. Nah, sekarang kita mau update event. Jadi, langsung aja ngubah. Ini udah ubah. Bagian data sama description. Terus kita ubah semua data. Jadi, dengan ID akhir B5B di sini. Jadi, sekian dari service event. Karena tadi bagian event service itu ada untuk mengintegrasikan ke Space Master. Saya menjelaskan integrasinya itu gimana. Jadi, integrasi ini itu setelah saya dapat link Ngrok, kita masukkan ke environment yang ada di sini, ada di file YML itu, termasuk di sini linknya. Terus yang kedua itu ada file constant PY, nah itu untuk mengatur eh kita mau ambil datanya dari mana, itu juga ditaruhnya di sini juga gitu. Jadi sekian. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke service tiket. Nah, untuk di service tiket sendiri itu di skema. Nah, untuk di service tiket sendiri itu yang pertama di sini ada tiket type yang nanti itu kayak masukin buat tipe-tipenya gitu. Di sini tuh ada dua enum yaitu enum kategori sama status. Di kategori itu di kategori itu isinya ada VIP, reguler, sama early bird. Terus selanjutnya ada yang status tiket itu ada open, sold out, sama close. Selanjutnya masuk ke inputnya itu nanti ada event ID, name, price, sama kuota, sama di update input itu juga ada name, price, kuota, sama status. Nah, query untuk melihat itu nantinya bisa mengecek list apa aja tiket yang sudah dibuat. Nah, itu yang bisa melihat semua role-nya. Lalu selanjutnya ada create ticket type. Nah, nanti itu kita ambil event ID yang sudah dibuat di event service. Sama dilihat dari event statusnya itu harus schedule. Nantinya kalau misalkan uh, event statusnya complete atau cancel, dia nggak bakal bisa buat tiketnya. Lalu selanjutnya ada total kuota itu juga dia itu harus menyamakan dengan venue capacity-nya. Dia nggak bisa lebih dari venue capacity-nya. Misalkan 20 terus kita inputkan kuota uh, 15, 25. Nah, itu ntar dia bakal muncul uh, exception seperti total kuotanya berapa, terus yang kelebihannya berapa, seperti itu. Selanjutnya ada di delete. Nah, untuk delete itu bisa dilakukan untuk
tiket yang belum dibeli. Tapi kalau misalkan tiketnya sudah dibeli, maka akan muncul cannot delete seperti itu. Dan di update terakhir itu ada untuk mengupdate tiketnya sendiri. Yang bisa diupdate itu ada kategori, lalu price sama kuotanya. Nantinya kalau misalkan sudah dibeli, misalkan ada yang beli 5, terus kita mau update di bawah 5, itu nanti hasilnya nggak bisa. Selain itu juga di bagian price sama kuota itu nggak bisa diinput di bawah dari 0, jadi mulainya dari 1. Ini untuk tiket sold. Sold itu diambil nanti ketika dari booking itu udah ada yang confirm payment, nanti bakal otomatis terkurang. Seperti itu. Bisa langsung dicoba dulu. Hmm, Nah, sebelumnya itu login dulu. Nanti nih, login sebagai admin, terus kita ambil tokennya. Nah, yang ini tuh contoh dari query-nya untuk melihat tiket tabs yang event ID-nya ini. Di sini udah ada isi tiketnya yaitu VIP kuotanya 5, habis itu price-nya 50.000, statusnya open, dan yang udah kebeli itu ada 4. Nah, selanjutnya kita coba mutation dulu. Kita mutation di ganti. Ini event ID-nya sama, itu kalau dari event berarti yang bukti 67. Oh, ini booking. Jadi 4 ya. Mana sih? CD4 habis itu yang ini juga CD4 nih. Berarti itu tadi yang update title ini. Terus kita coba ganti ke reguler. Tiketnya harganya 50.000. Kuotanya ada 10. Coba kita input. Nah, ini udah berhasil ke input. Misal kita ubah price-nya minus. Ini nggak bisa karena di sini kuotanya melebihi dari kapasitas. Seperti itu. eh Misalkan tambah kuotanya 5. Ini juga nggak bisa karena kalau misalkan kita udah buat tiket type-nya reguler, itu hanya bisa dibuat sekali. Nggak bisa dibuat double. Selanjutnya kita coba di update. Ini kita lihat dulu apa aja. Nah, ini udah ada reguler sama VIP. Kita coba di ID yang ini. Kita ganti harganya dari 10.000, ini tadi 50.000 jadi 100.000, terus ini kuotanya 15. Terus tiket tapi ini oh, ini ID-nya belum diganti. Nih, udah berhasil ke update jadi price-nya 100.000 dan kuotanya 15.000. Misal kita ganti price-nya jadi minus,
dia bakal muncul message price cannot be negative. Sama di kuota juga hasilnya akan kuota cannot be negatif. Terus misal kita kuotanya ganti jadi 20, itu bakal muncul kuotanya itu melebihi dari venue capacity-nya. Terus selanjutnya melakukan delete. Nah, untuk delete ini cuma bisa di bagian yang belum terupdate, belum terbeli. Seperti misalkan kita coba yang ini, yang sudah terbeli. Nah, ini cannot delete tiket karena udah ada yang beli. Itu misalkan ganti lagi ke yang eh yang belum ada yang beli ini. Izinnya. Nah, ini true. Berarti sudah terhapus. Coba dicek lagi di query. Nah, hasilnya sisa VIP saja. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan untuk bagian booking oleh Putri. Di sini untuk booking type-nya ada sudah terkonversi di dalam bentuk graph QL enum. Kemudian ada grid booking input eh, berfungsi sebagai struktur input saat user melakukan pemesanan. Ada event ID, ticket type, dan quantity. Kemudian ada fast query yang digunakan untuk menangani proses pengambilan data booking, yaitu mengambil satu booking berdasarkan ID dan mengambil seluruh booking berdasarkan ID. Kemudian ada grid booking. Eh, di sini ada booking type-nya yang akan merupakan mutasi membuat booking baru, melakukan validasi user, mengecek status melalui event service, dan mengecek kuota melalui tiket service. Kemudian ada confirm payment, digunakan untuk mengonfirmasi pembayaran booking, memastikan bahwa booking memiliki user yang sedang login, kemudian memperbarui jumlah tiket yang terjual di sistem service. Kemudian ada cancel booking, digunakan untuk mengonfirmasi pembayaran booking. Mutasi ini yang bisa menggunakan adalah user yang sedang login kemudian memperbarui jumlah tiket yang terjual. Hmm. Memasukkan tiket ID ini. Ini selanjutnya kita login sebagai user.
statusnya sudah paid. Dan ini untuk detail bookingnya. Ada ID, statusnya paid, total price, dan ticket type ID. Kemudian kita ke cancel booking. Terus ID-nya 6. Tokennya tepat. Kemudian yang hanya bisa meng-cancel adminnya saja. Ini tidak bisa di-cancel karena sudah melakukan pembayaran. Untuk yang belum melakukan pembayaran, maka bisa di-cancel presentasi dari kelompok Cikapundung dengan tugas besar Event Hub. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.